Gue diam, gue dimarahin floor director. Mas Jeremy datang sini dibayar untuk ngomong, jangan diam. Aduh mampus, lu komporin gue, lo belum tahu mulut gue lebih tajam dari tombak. Ini belum mulai udah rame. Tamu saya kali ini adalah teman satu angkatan, ya. Waktu kami memulai karir dalam dunia televisi. Jeremy Teti. Halo Bang Helmi. Anak Kita berapa? mulai dari Surabaya ya Pak. Anak berapa? Anak. Dia pada Anak saya di mana-mana ada Di Pak. mana? Di tiap Belajar. kota ada. Jadi kami itu mulai dari Surabaya. Saya tahun 93, Jeremy tahun 94 ya Aku kita? 94 masuknya. Ya, Mas Helmi aku dulu udah Kobatama dulu. Kobatama, Aku masih continuity announcer. Jeremy waktu itu masih lurus lah ya. Oh, Masih, siapa yang bilang? masih, oh gitu, minimal nggak kelihatan waktu itu. Iya kan tuntutan. Awal karir kan kencangin dulu bautnya dibeli baru semua kencangin semua. Kencang. Jangan sampai dol. Jangan sampai. Nanti Jangan kalau sampai udah ketahuan. di posisi puncak, hai nih gue. This is me. Nggak perlu lagi ada ditutup. Aduh nggak usah lah hari gini Pak. Ngapain sih? Apa Lebih sih enjoy lah ya. Aku enjoy dengan semua pilihan hidup ya, saya. ya. Lahir di Atambua. Iya, aku lahir sampai besar sampai tamat SMA di Atambua. Atambua itu di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan border Indonesia Timor Leste. Timor Leste. Iya, jadi terluar, terjauh, tertinggal, termiskin. Pernah masa kecil dong ceritain Jeremy di Atambua. Iya. Masa kecilnya ada sesuatu yang harus barangkali diceritakan, dikenang atau ada momen. Kalau masa kecil ya aku mungkin tahun 70 berapa, 74, 75, perang Timur Timur aku udah merasakan. Aku masih SD dan aku mungkin termasuk salah satu anak-anak yang melihat korban-korban tembak yang kena tembak dari Timur Timur, mereka masuk ke Atambua. Ya. Kan mereka lari kan kebetulan sekolahanku dekat susteran, dekat tempat-tempat biarawan, dekat gereja. Jadi mereka datang ada yang kena tembak di paha, ada yang di tangan, ada yang tangannya buntung, apalah berdarah-darah, Wow. muat di mobil-mobil pick up gitu. Aku menyaksikan langsung saat itu. Umur? Aku SD kelas 7 tahun 75 itu mereka SD kelas 3 ya kelas 4 lah. Wow. Sekitar itu. Dan aku juga waktu itu sekolahnya selama perang Timur Timur itu aduh hidup menderita di sana. Waktu itu zaman Timur Timur melepaskan diri dari Portugis ya? Iya. Yang perang itu. Pertama kali tahun 75 Pertama kali, betul. 75. Iya, zaman Pak Prabowo tugas di sana, Pak SBY tugas di sana itu. Di zaman itu aku masih SD. Jadi sekolahnya tuh kita tuh sekolah tuh bisa pindah-pindah. Hari ini di SD 1, besok di SD 2, SD 3, ntar di gedung olahraga ini duduknya di atas karung-karung beras, di atas mie instan, di atas kaleng-kaleng susu, Indomilk, apalah kayak gitu-gitu. Jadi dan tentara-tentara ntar ada yang mandi-mandi di sana, ada yang bikin dapur di sana. Kita kayak gini begini-gini aja. Ya udah nikmatin aja. Pulang kita dapat ransum, dapat susu, dapat mie instan. Udah senang banget zaman itu. Dapat susu kaleng kayak gitu. Aduh. Dari tentara-tentara itu? Iya dari tentara-tentara kita dekat-dekat aja ke dapur-dapur umum. Kan mau ke Atambua memelas. itu perbatasan banget ya, Jem? Berbatasan langsung dengan Timur Timur, Timur Timur. Leste. Iya. Timor Leste. Iya kan kuburan massal kan ada di sana semua. Atambua. Korban-korban iya di Motaai namanya. Jadi perbatasannya itu. Itu kalau lewat situ tuh ngeri, mesti lempar rokok lah, ngebel dari ujung sampai ujung lah. Karena? Taman Makam Pahlawan banyak korban di Oh, situ. gitu. Ngeri kan kita kalau lewat situ. Kenapa harus lempar rokok? Katanya kayak gitu atuh aneh Syaratnya, supaya tidak diganggu. Betul, daripada tiba-tiba mobilnya masuk ke jurang hajar tebing-tebing lah kita yang urusannya panjang. Dan di sana juga tiap hari kita lihat helikopter. Zaman masih kecil udah lihat senjata-senjata yang gede-gede itu udah tahu semua. Gimana bunyi dentuman meriam segala macam. Itu helikopter kalau helikopter palang merah ambulans mulai datang kan depan sekolah tuh asrama tentara. Oh pasti ada tentara yang kena tembak. Tentara yang kena tembak. Udah istri-istri tentara udah nangis-nangis, udah mau meratap menuju ke helikopter. Gue menyaksikan langsung itu di depan sekolah. Ada nggak pengaruh kejiwaan di Jeremy karena lahir di daerah atau dibesarkan daerah konflik seperti itu? Ya kayaknya aku lebih berani ya. Jadinya? Jadinya Kan aku udah terbiasa. Darah. Betul. Luka. Udah luka. Lihat orang tentara gitu banyak yang kena tembak dan apa segala macam. Lihat istri-istri tentara nangis-nangis meraung-raung di dekat Itu helikopter. biasa? Udah biasa dari kecil dari SD. Dari TK lagi
Aku TK tuh dekat, kalau mau pergi sekolah kan jalan kaki sekitar 2-3 kilometer ya. Dan itu harus melewati ini koboi-koboi Australia. Mereka kan zaman dulu ada perusahaan daging di Atambua, pabrik daging kaleng. Jadi kan koboi. Jadi mereka dengan kerbau dengan kuda-kuda gede gitu tuh tidur kan di pinggir Oh, jalan. di situ ada peternakan sapi Peternakan gitu ya? sapi untuk Oke. Australia punya waktu itu. Jadi udah terbiasa kalau berangkat itu koboi-koboi ini tidur situ. Kan tetanggaku banyak yang kawin sama orang Australia. Begitu. Jadi udah terbiasa lah lihat itu koboi-koboi udah tidur-tidur bergelimpangan di pinggir-pinggir jalan dengan ini. Ya gimana itu Jadi masih kecil. untuk seorang Jeremy Teti itu yang membuat apa kata orang, Jeremy tidak akan pernah takut. Iya enggak, aku takut sama Tuhan aja. Ya udah, Oh. sama orang tuaku. Orang tua. Orang tua ngomong apa aku nurut aja. Oh, hubungan dengan Tuhan masih luar biasa ya. Ya, itu kan sangat personal dan vertikal. Orang lain tidak perlu tahu kan. Oke. Aku sembahyang nggak perlu. Aku mau berdoa, aku mau nyumbang, aku mau ngapain, hanya Tuhan yang tahu aja. Masih ke gereja? Kan lagi pandemi Pak. Oh iya. Lagi pandemi kan Tapi tidak berdoa, boleh. berdoa di mana aja ya. Tuhan ada di mana saja. Tuhan ada di mana saja. Orang tua dulu mohon maaf apa pekerjaan ya? Bapak saya PNS. PNS. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Oke. Saya 6 bersaudara, saya nomor 3. Oke. Jadi bapakku dulu PNS, dia lulusan SMP yang bekerja di kantor bupati di Kabupaten Belu sejak Timur Timur merdeka, masuk ke Indonesia tahun 75, ya. tahun 76, 77 bapak saya dipindahkan ke Timur Timur. Nah disitulah perekonomian rumah tangga, rumah kami, keluarga kami mulai membaik. Ada perubahan. Oh, pernah ditugaskan di Timur Timur Bapak? Selama 21 tahun. 21 sampai tahun. pensiun. Oke. Sampai pensiun. Sampai pensiun di sana. Nggak pernah menduga akhirnya Jeremy Teti pada saat menjadi reporter SCTV juga pernah bertugas di Oh sering ketugas ke Timur Timur Timur. iya. Ya. Simpan dulu. Kapan memutuskan ke Jakarta? Atau apa yang membuat Jeremy Teti akhirnya ke Surabaya dulu ya? Saya dari Timur Timur Oke. ke Yogyakarta dulu, kuliah di Kuliah, Jogja, Jogja. sambil kerja juga ngelamar sana sini, sampai ke TVRI Jogja loh Pak. Ditolak. Ditolak. Sudah tes kamera loh. Zaman dulu udah tes kamera itu kan udah sesuatu. Maaf, sarjana dari mana? Belum kuliah aja bersemester 7. Oh maaf ya di sini sarjananya negeri semua. Aduh maaf. Terus direktur TVRI Jogja, aku diterima di SCTV Surabaya, ketemu dia di bagian programming. Oh Bapak dari TVRI Jogja. Aku nggak diterima kok di TVRI Jogja. Sekarang aku diterima di sini. Jadi announcer continuity. Puas. Bagian Puas, ya? promo. Karena bukan gua direkturnya gitu. Kalau gua apa sih terima ini punya prospek. Ih, Mas luar Helmi biasa. masih itu kuis itu mungkin belum ya? Belum oh, lah, kuis belum. tuh ini Mas Tantowi. Tantowi dengan gitar remaja. Gitar remaja. Oh, TVRI Jogja dulu top dong. Iya betul lah. Mas Tanto juga dari Jogja loh. Iya dari Dia Akademi pernah- Pariwisata Jogja. Akademi Pariwisata API. API. Adik Ya, saya di terbang. situ, jadi Oh, gitu. tahu. Oh gitu ya. Iya. Sebelum dia cuma setahun di Jogja, akhirnya pindah ke NHI Bandung. NHI ya. Ngulang lagi tingkat 1. Itu Pak Dubes itu. Pariwisata. Orang tua kita udah duit nggak banyak, dia ngulang lagi tingkat 1. Iya. Saya ingat banget bapak saya bilang, kamu mau kuliah di mana? Di Jogja atau di Bandung? Dia kepengen pariwisata. Jogja aja, kan banyak orang Palembang kan. Betul. Setahun dia pindah lagi ke NHI. Abis sekolah kampusnya API itu kan udah di jurang di ujung sana dan hutan belantara. Aku tahu di situ. Tahun 88 ke situ antar adikku. Ya Allah Tuhan ini kampus tempat jin buang anak nih kayaknya. Terbanep, Tambak Bayan. Tebak Bayan. Tambak Bayan tuh jadi Babarsari itu belok sana Hotel Sahid lurus terus mentok. Berapa tahun di Jogja? Aku 6 tahun. Jadi kuliah terus sambil kerja juga pernah kerja di pabrik di Jogja. Pabrik apa? Pabrik pembuatan pengiriman papan sengon putih. Aha. Nanti sama toys kirimnya ke Amerika. Oke. Yang papan sengon putih itu namanya Falcata board. Oke. Itu dikirimnya ke Jepang. Dan Mas Helmi udah naik Shinkansen kan? Ya. Nasi kotak di Shinkansen, Dibuat kotaknya dari itu? kayu, Oh. itu diekspor dari Jogja dan gue adalah orang yang ngurus itu kontainer bolak-balik Jakarta dari Jogja Semarang menuju ke Tokyo dan aku makan di atas Shinkansen sampai nangis pas liputan ke sana. Oh, Ya kenapa? Tuhan. Itu di Ya, kayu aku kan gua. sedih. Lah ini kan aku yang ngiring waktu aku kerja 1 tahun di pabrik. Bukannya bangga lu. Ya benar, sedih aku dulu Ingat gaji masa 100 lalu? ribu, ingat saya waktu itu gaji 100 ribu tahun 93. Ngangkat-ngangkat juga. Enggak, aku bagian admin. Oh, admin. Kuliah sospol, administrasi Sospol. negara, kerjanya urusan eksim, ekspor impor. Impor. Jadi tahu loh prosedurnya bla bla bla, bagaimana harus nyelip amplop. Gue udah tahu semua. Kalau enggak barang lu nggak nyampe. Emang universitas apa sih? Kampusku nggak terkenal, Pak. Apa?
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Kartika Bangsa. Itu sekolah khusus untuk orang-orang kepala desa, camat dari Indonesia Timur yang pengen naik jabatan, sekolah jadi. Jadi teman kuliahku aki-aki semua, tapi punya jabatan semua jadi bupati di Sumatera Selatan berapa orang teman-temanku di daerah Indonesia Pamong Timur. lah, Pamong ya. Sekolah Pamong. Ya gitu, lanjutannya APMD. APMD kan D3, ini MBA 1. Tapi dosennya Gajah Mada semua. Oke. Ya yang murah Pak. Aku di Atma Jaya pula, aduh nggak ada duit ya, nggak bakalan diterima. Jadi sekolah situ murah. Iya, lanjutkan. Aku kuliah di Timur Timur. Aku angkatan pertama sama Pedro Carrasclau, anaknya. Carrasclau. Pedronya di Kemana itu orangnya Pak? Timur Timur sana kalau. Dulu ganteng banget tuh ya. Kakak beradik bapak ibunya. Adiknya siapa, Dora? Siapa? Sonia. Sonia Carrasclau. Dora Carrasclau. Waduh. Kan udah main sinetron zaman dulu. Zaman Pindah dulu, SMA, SMA 6 Jakarta, terus balik lagi ke Dulu sana. kan orang-orang sana itu kan cantik-cantik ya. Iya kan perpaduan Pak, Perpaduan Portugis, Arab ya, Cina. Cina ya. Dulu ingat banget zaman saya, zamannya mungkin Jeremy ingat tuh ada Ingrid Fernandez ya. Ingrid Fernandez itu Flores. Flores, ya orang itu. Ah. Cantik-cantik ya. Wah, Lihat dong ini salah cantik satu. juga. Kadang-kadang kalau malam. Ada jamnya Pak. Ada jam. Dia kayak Cinderella gitu ya. Jam berapa gitu berubah ya? Iya Mas Ilmu ketahu gini terus jadi awet muda ya. Iya dong. Karena saya kenal Jeremy dari dulu. Dulu kayaknya wah, aduh gimana lah gitu. Selamat malam. malam. Jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti. Bagaimana kabar Anda malam ini? Gak ada masalah kan? Atau punya utang? Sama saya juga. Tapi gaya begini kan setelah bertahun-tahun kemudian kan. Sebelumnya kan formal banget soal Jeremy Waduh, Teti. liputan 6 pagi 7 tahun, bangun jam 3 subuh, sudah dijemput berangkat kerja. Itu siapa yang coach siapa? Don Bosco gitu ya? Iya Pak Don, Ibu Suminta Tobing. Suminta Tobing, ada salam loh. Ibu Suminta Tobing, terima kasih sang guru. Tapi itu coach yang sangat disiplin. Dan galak. Waduh, yang galak. ampun. Ada orang ngeliat bayang aja dia lari. Dan dia juga pernah jadi dirut TVRI ya. Betul sekali. Iya, Suminta Tobing dengan topinya Topinya itu. dan ada kembang-kembangnya. Kembangnya kan Rossi ngikut itu juga. Kayaknya Rosiana Silala ikut dan Harus kita stylenya. cek, ya. Karena dia gurunya Rossi juga dong. Betul, iya. Iya kan di TVRI dulu, Rosiana Silala TVRI, sebuah acara musik itu kan. Jer, kalau dilihat ya, saya kan kenal Abni ya. Orang-orang, Andi Jayaputra, kan juga Liputan 6. Betul. Orang-orang yang menguasai dunia televisi di Indonesia itu majority alumni Liputan 6 loh. Ya, sekarang saat ini kelihatan. Oh iya, sekarang Arif ya Suditomo. semua, hampir semua. Betul, di hampir semua stasiun TV. Iya, hampir semua gitu. Rossi, Ya, baik Liputan yang di depan layar maupun di belakang layar kan. Betul. Pak Karni juga kan? Iya. Iya. Lama. Iya, Lama di Liputan Karni 6. Ilyas. Betul sekali. Nur Jaman. Nur Jaman, betul. Oh, Kang Nur Jaman dari awal. Iya. Kan mulai karirnya dari situ. Iya, berarti. Abni. Jadi dulu waktu Abni jadi direktur program dan berita TVRI itu, kalau dia ngomong dengan orang media itu kan kita TVRI kan pernah menjadi host dari debat capres pertama. Iya, betul. Dengan alat yang baru tuh. Wah, orang kaget. Alat baru semua. Dulu kan orang kan meremehkan TVRI. Betul. Alat kita buka bungkus tuh. 4K kamera. Kemudian ininya Obifen-nya terbaru Asian Game. Dan yang mimpin tuh Abni. Abni enak banget. Bekas anak buahnya, bekas temennya semua. Semua, jadi udah ngerti bagaimana kerja Anak sistemnya SCTV semua. seperti apa. Ya. Ya, begitu. Saya ikut newsnya TVRI pada SCTV pada saat saya tahun 96 dikirim ke Atlanta. Oh, Atlanta sama Arif Suditomo. Arif Suditomo. Olimpiade. Ya, Pak Edison ya. Pak Edison. Edison. Terus, wah itu saya Rahman Akbari. Kita cuma tim 11. RCTI 83 orang. Kita lawan tuh. Antv 23 orang dengan Monica Desideria. Selamat malam. Salam olahraga. Lalu. Betul. Tapi memang dalam kondisi kejepit kita harus kreatif. Saya dulu. Dan aku alami waktu SEA Games di Vietnam. Nah, aku cuma tim berdua sama kameramen, dia merangkap editor dan segala macam. Gimana mengcover multi event venue yang seluas Vietnam itu di Hanoi dari ujung ke ujung. Tapi itu gimana caranya? ajaib kita. Triknya kerjasama sama TV lain. Lawan itu TV-TV yang olahraga yang kirimnya kru sampai 8-10 orang. Kok Jeremy Teti berangkat cuma 2 orang bisa kirim berita 1 hari 6 item? Kalau dia
Dan venue-nya jarak 100 kilo, 80 kilo, 70 kilo. Kok kamu kerja apa? Yang lain kena maki-maki sama bos Iya, bos. sama-sama. Pulang, gue dapat penghargaan. Jeremy Teti lu bisa ya. Iya. Dapat itu venue dari mana-mana. Lu dia gak tahu kita kerja sama di sana. Sama-sama. Gue yang bagi tugas, gue jadi korlipnya. Lu liput sana kan anak-anak baru lah, TV-TV baru. Lu liput ini. Gue liput ini. Nanti kita bagi-bagi. Betul. Itu di luar negeri. Bayangin dulu. Dulu kan SCTV, RCTI kan gabung. Waktu dipisah, nggak usah pakai langsung aja. Ya. RCTI kan big station. Kita tuh, anak tiri banget. 11 orang Jeremy. Tapi waktu itu ada ini kan, Dream Team. Iya. Wah, gua sama Ren Hatawas. Oh iya. Kita kuasain, Pak. Jadi kita tuh siarannya itu lama. Saya ingat banget. Linda Wahyudi itu, mungkin dia baru ditegur oleh Pak Peter Gonta. Padahal yang punya sama tuh RCTI, SCTV. Dia tanya, Mi, lu tuh ngomong apa tiap pagi? Padahal ya kita itu ya, pagi siaran, gua sama apa itu sama si Manado satu tuh Reda Tawas. Kan tukang belanja semua. Habis siaran kita belanja. Siang siaran belanja lagi. Malam siaran, habis itu pulang itu belanja lagi. Tiap hari belanja, tapi kita ngomongnya nggak habis-habis. Itu lucu banget. Ya jadi ada yang tahu nggak itunya produsernya? Dulu kan di SCTV banyak orang ini kan, banyak orang Filipina. Susan Trinidad. Susan ini tahu Trinidad. Si ibu. Suaminya kan bos aku, Jonjo Trinidad. Di promo SCTV, dulu kan aku di promo. Aku masih loh, dia berhubungan tuh. Dulu di SCTV itu banyak sekali orang-orang apa Filipin. ini. Iya, ada Darling de Jesus. Jesus. Ada apa Apollo. Tahu semua aku lah. ngalamin ke masa di Surabaya itu sama mereka. Ada Rally ya. Rally juga tahu. Iya, aduh luar biasa. Dan akhirnya balik ke belakang. Kapan akhirnya memutuskan ke Surabaya untuk menjadi penyiar SCTV? Aku setelah di Yogyakarta menyelesaikan pendidikan S1-ku, aku ambil lagi pendidikan broadcast, guru-gurunya dari MMTC Jogja, dan TVRI Jogja dan RRI Jogja. Dan aku termasuk salah satu yang diperhitungkan saat itu di sekolah Linda siapa? Linda Banowati? Linda Abdul Putih. Linda Wahyudi? Bukan Linda siapa? Dulu penyiar TVRI yang cantik. Oh. Aduh, Marlinda ya? Tengku Malinda? Bukan. Istrinya Aceh. Putih. Yes. Aduh, ya. Ya itulah. Itu kan dia buka. Linda Purnomo. Linda Putih. Susah banget. Terus. Ya udah dibuka pendidikan itu kan, pendidikan kepenyiaran, bukan kerjasama MMTC, TVRI dan RRI Jogja. Nah itu mentor-mentornya dari situ. Jadi belajar situ. Oke, aku udah lulus dari situ. Beranikan diri ngelamar ke semua stasiun TV, kayak RCTI, Indosiar masih gedungnya di Jakarta Tower. Belum ada, Indosiar belum berdiri di Dan Mogot. Aku belum ngelamar ke sana. TVRI, SCTV Surabaya, keliling semua deh, naik kereta, turun kereta, naik bus, turun bus, biasalah sambil tiduran di terminal di stasiun gitu. Pagi ngelamar, diterimalah dari semua stasiun TV, udah bla 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 semua, diterima SCTV Surabaya. Mulailah. Dari itu tahun 6 kali audisi baru lolos dari sekitar 600-an orang. Iya, itu bertahap Mbak Gina Supardi. Betul. Mas Buyung Mawardi. Itu kan yang audisi aku akhirnya menentukan aku diterima pertama kali. Bersiaran lah. Satu angkatan dengan Ira Kusno. Bukan. Ira Kusno kan Jakarta. Aku masih Surabaya dulu. Jadi Surabaya, jadi penyiar continuity, diterima buka tutup acara. Doang. Berikut ini Kobatama bersama host kita Helmi Yahya. Dia gitu bla bla bla. Dulu kayak gitu kan muncul cuma 1 menit hilang, 1 menit hilang gitu. Itu udah bangga banget ya. Bukan bang. Satu hari muncul 20 kali dari opening sampai sign off. Dari subuh sampai tengah malam. Ya disitulah. Nah disitulah mulai kerja di promo juga, bikin program produk-produk ini promo on air untuk lokal. Aku yang pegang bikin sinetron, atau Ingrid Wijanarko punya program Dunia Bintang. Apa dulu? Dunia Bintang. Nah itu aku yang bagian edit itu. Itu dulu. Iya dulu paling hits. Pertama kali infotainment ya Dunia Bintang. Ingrid Wijanarko, Cece gitu loh. Wah itu megang itu. Sekali. Nah dari situ kerja semua, ngurusin make up artis, ngurusin wardrobe, pergi ke Tunjungan Plaza, ke Matahari, pinjamin baju buat announcer yang lain, kerucil aku yang ngurusin semua. Ya Allah, kerjanya urusin aku mau pemborong satu untuk semua. Itu aku udah alamin dari tahun pertama bekerja. Ternyata benar satu untuk semua. Dari situ tiba-tiba. Terus SCTV mulai buka ini news department tahun 96.
96. Bersama Ibu Subita Tom. Aku mendaftarkan diri dong. Aku tiap hari lihat itu anak-anak seputar Indonesia yang kerja kan satu grup kita. Oh mereka dubbing gini, pergi liputan kayak gini, pulang bikin berita. Aku liatin terus, aduh kapan nih gue bisa dubbing? Boleh nggak aku dubbing? Aku bilang gitu. Nggak boleh, nanti ketahuan suaranya bukan orang reporter di Surabaya. Aku pingin banget waktu itu, sini aku yang dubbing aja, aku latihan dong gitu gini. Jadi mereka dubbing, aku nguping aja, oh cara baca berita kayak gini. Dari situ belajar. Akhirnya SCTV buka news Liputan 6, daftar lah inisiatif dari diriku. Aku harus daftar pertama pindah Jakarta. Karena dari kecil cita-citanya pengen kerja di Jakarta. Itu cita-cita? Iya, Okay. karena aku pernah pramuka tahun 80, Jambore Nasional pernah SMP kelas 1 ke Cibubur. Cibubur. Nah dari situ kan naik kereta dari Gambir menuju ke, naik bus dari Gambir menuju ke Cibubur kan mata dilihat Tamrin Sudirman, mata gue begini aja. Aduh Tuhan, kapan gue bisa tinggal di Jakarta, bisa kerja di gedung-gedung kayak gini ya. Akhirnya puji Tuhan tersampaikan semua. Memang harus punya mimpi ya? Betul, dari kecil. Aku udah mimpi dari SMP kelas 2 tuh, udah bayanganku, aku tuh seperti Yasir Denhas, Idrus, Idrus, Dr. Andes Idrus. Betul, pokoknya TV Riswa aku hafal deh itu semua. Ih gimana ya, mereka bangga jalan Pak Harto ya, keliling dunia, kemana-mana, liputan, wawancara di pesawat, ntar di gedung ini, ntar di hotel, ntar di negara ini, pulang datang bikin berita, baca beritanya lagi. Oh my God, itu udah mimpi aku dari SMP. Oh iya? Jadi aku dari kecil itu cita-cita pengen jadi news presenter. Jadi artinya memang kita tuh harus punya mimpi aja. Betul sekali. Jadi aku tanya, aku suka ke kampus-kampus kan juga. Kalian pengen setelah lulus kuliah pengen jadi apa? Nggak tahu deh, lihat aja nanti. Ya udah bodoh deh urusan lo. Kalau ditanya kayak gitu mereka sulit untuk jawab. Lu kuliah kayak gini, kuliah di komunikasi, kuliah di PR, terus kuliah di broadcast. Setelah lulus ini pengen apa? Pengen jadi penyiar berita. Halu lo. Lu pikir jadi penyiar berita gampang, Lu tahu nggak audisi gini-gini? Ada salah satu kampus di Serpong. Tugas ke rumahku 12 orang kerja kelompok. Habis gue briefing mereka, berkasih doktrin mereka semua. Besok semua pindah jurusan. Women. Ya udah nggak usah disebutin namanya. Pindah jurusan. Mereka dari broadcast pindah ke PR semua. Mak-maknya datang ngamuk lah ke rumahku. Om Jeremy ngomong apa sih sama anak-anak kita kepada berubah pikiran semua, ingin pindah jurusan. Lah aku ini praktisi televisi, gue produser, presenter semua, gue semua dari tetek bengeknya presenter gue tahu semua. Bagaimana seseorang bisa muncul di layar tuh seperti apa prosesnya gue tahu. Lu jangan bermimpi deh, muka lu miring, muka nggak simetris, mata nggak simetris. Tingginya cuma semeter kotor, berhayal. Lu pikir selera pemilik stasiun TV itu menentukan seseorang muncul di televisi itu mewakili stasiun itu. Oh, iya. Kita ngalamin ya? Ya aku alamin gitu. Saya ngalamin, kami berasal dari stasiun yang sama. Untuk masuk dulu di stasiun itu, SCTV, itu pemilik loh yang nentuin. Iya, ibu satu itu kan. Iya. Ibu Baby. Ibu Baby Halimah. Iya, kalau nggak lolos seleksi dia selesai loh. Kan kaset direkam Betacam itu dari Surabaya kirim ke Jakarta di preview. Kumisnya tidak boleh dipotong ya, dirapikan aja. Oke, pertahankan yang laki-laki. Udah, aduh lulus deh gue kalau gitu, kumis gue aman deh. Yang perempuan tidak ada rambut blow out, semua blow ke dalam. Ayo lihat CV-nya, model. Pragawati. Model ini, iklankan, buang. Dia maunya orang yang pure dibentuk dari nol. Ini ceritanya nyata loh. Betul Untuk loh. lolos dulu jadi penyiar di SCTV, itu harus lolos pokoknya dari matanya Ibu Baby Halimah. Iya, istrinya Pak Bambang Tri ya. Wah, pemilik SCTV. Betul. Yang dulu, yang lucu dulu RCTI, SCTV yang punya sama di atasnya. Disuruh berantem kan. Wah, bersaingnya gila-gilaan. Bersaing minta ampun. Saya dulu sempat di blacklist, Jar. Dari RCTI, saya siaran olahraga pertama RCTI. Pada saat RCTI pisah dengan SCTV, RCTI ngambil NBA, SCTV dikasih ngambil Liga Italia. Liga Italia. Iya, SCTV dikasih NBA, bonusnya Liga Inggris. Liga Inggris. Iya, top betul. lah. Dulu Liga Inggris mah gak ada apa-apanya. Sekarang Liga Inggris, gitu. Dan kita tahu banget, ada yang nggak lulus. Temen gua nggak lulus dari seleksinya Ibu, dia nggak suka, selesai. Mungkin sekarang udah nggak segitunya kali ya? Masih. Masih. Waktu aku masih jadi koordinator presenter di Liputan 6, ya menentukan. Tolong tapi banyak titipan sih Mas. Dari dewa-dewi mana-mana. Tolong didik anak ini jadi presenter. Terima kasih. Terima kasih. Dipikir gampang. Gampang. Mukanya miring kiri, miring kanan, ribet. Operasi plastik aja muka lu dulu. Biar bagus. Belum artikulasi. Aduh. Belum intonasi. Saya waktu saya jadi Dirut TVRI, saya bukan itu ya. Orang banyak kaget karena tiba-tiba presenter TVRI itu milenial,
cantik-cantik, Iya. apa ganteng-ganteng dan Ganteng-ganteng, ngomongnya tinggi- bagus. Tinggi-tinggi bagus. Tinggi-tinggi. Bodinya Theo bagus. Daniel, Imam Priyono, Imam Priyono. Rina Rinafaya itu, wah milenial. Mm-mm. Itu saya ajarin. Kalau salah ngomong, gue marahin. Gue panggil, gue tadi ngomong apa ya? Nggak bener gitu. Dan itulah. Ya, jadi makanya saya deket banget. Saya tongkrongin dulu. Saya pertama kali masuk jadi di Rute TVRI, besoknya kan dulu ada Di acara Rute TVRI itu nongkrong tungguin presenter. Saya tunggu ya. Oh my Saya God. tongkrongin. Jadi mereka bangga juga gitu. Iya, langsung dikoreksi sama apalagi bos. dia bos, apalagi dia tahu saya kan Iya. mantannya presenter kan. Betul. Saya ingat banget TVRI itu ada acara namanya Semangat Pagi Indonesia. Semangat Pagi Indonesia. Iya. Itu yang bikin kalau salah Pak Kepra. Itu yang siaran Theo Daniel. Si Theo Daniel ngomongnya lemes gitu. Saya bilang, Theo, saya Helmiah di TVRI. Ya saya tahu Pak saya ini, saya pemuja Bapak. Judul acaramu apa? Semangat Pagi Indonesia. Lu ngomongnya nggak semangat gitu? Nggak ada. Siaran pagi itu harus Betul. gitu, harus pumping. Beda banget gitu. Jadi jadi mereka dekat banget. Saya koreksi. Kadang-kadang saya sebelum naik ke lantai 3 tuh ruangan saya mampir dulu ke studio. Lihat dulu mereka. Ya, saya liatin cara mereka pakai jas. Ya. TVRI itu bener pakai jasnya. Pakai jas itu kan kalau berdiri single button yang paling bawah kan harus dibuka. Iya. Kalau duduk harus dibuka semua. Ya kalau perutnya six pack, Pak. Iya, Perutnya makanya. melendung kayak Ya, gue jangan makanya Gua penyiar pakai nggak boleh korset. six pack. Iya, pakai korset Pakai jangan sedih korset, gue. iya, pakai stagen Biar gula pakai belum. stagen. Gue lilit biar hak dia tapi. Makanya penyiar itu Yes. harus jaga badan, apalagi Harus. anchor gitu. Iya kan harus jaga Ini tempat badan. gue kalau kekurusan out, kegemukan out, ketuaan Ya. gue. Gue ngatur, gue koordinatornya. Ada yang kurus di grounded. Dulu gue mungkin badan dulu terlalu kurus. Ada yang sampai kayak Iya. gitu. Oke, dan Jeremy Teti akhirnya menjadi seorang legend ya. Tapi wah perjuangannya luar biasa. Gua nggak mau tanya pengalaman dia di Timur Timur segala macam. Udah banyak sekali diceritain di mana-mana. Enggak, Saya lihat- belum. belum Ada. ya. Enggak, geli gua. Dan dia bertugas. Kalau negara-negara luar negeri habis dong ya. Lu udah dikirim kemana aja? Aku hampir 20 negara. 20 negara. Pemuda Atambua itu bisa 20 negara. Kalau nggak jadi presenter nggak mungkin. Nggak dong. mungkin lah. Sampai ke Israel, ke Palestina. Yerusalem, Israel, Yordania semua. Gede. Habis. Sampai di mana Egypt apa tuh namanya Mesir sana. Mesir, ya. Semua udah telusuri tempat-tempat Luar biasa. indah di dunia itu. Luar biasa ya. Dibayar lagi. Dibayar lagi. Pakai dolar lagi. Dan enaknya menjadi seorang presenter itu menjadi terkenal dan temannya banyak. Betul sekali. Yang akhirnya membuat hidup menjadi gampang, betul ya, Jerry? Betul sekali. Karena dikenal banyak orang. Pejabat-pejabat, Dikagumi. menteri-menteri ya. Liputan udah datang belum? Acara belum mulai. Aku alami masa kejayaan itu. Begitu datang Jeremy langsung. itu udah datang belum? Jeremy itu udah datang. Mas, cepat, ditunggu Bapak di ruangan. Iya, siap. Lu apain bapak-bapak itu? Nggak usah dijawab. Iya. Nggak usah jawab. Saya kan punya magnet, Pak. Oh. Magnet saya asah terus. Kalau Anda berkedip, jangan tatap mata saya lama-lama. Nanti lu suka. Jadi, dan akhirnya, dia bener-bener. Dulu, terus terang, Jeremy Teti dulu biasa. Siapa yang perhatiin dia? Ya, tapi makin dia senior, makin matang dan makin punya ciri khas. Gitu. Sampai akhirnya dia menjadi seorang penyiar selamat malam. Gini-gitu ya, kayak begitu. Ya. Itu dapat gaya dari mana ya? Dulu kan nggak begitu kan? Karena aku tuh di Keliputan Malam, itu adalah pembuangan. Program Sebenarnya. pembuangan. Aku bagaimana mendaur ulang program ini menjadi sesuatu. Iya. Share aku bisa tembus 40. Orang menonton Jeremy Teti. And then aku udah tahu kompetitor gue waktu itu Ayu Ting Ting, Vega Darwanti, Kartika Putri yang jualan handphone. BlackBerry, halo abang, BlackBerry aku beli ini. Kan pakai baju stali-stali gini kan malam-malam dulu ada kayak online gitu. shopping ya? Online shopping malam-malam itu. Aduh gimana caranya lawan perempuan-perempuan itulah. Nah gue udah laki, tua pula, udah bengkak-bengkak, bautnya agak longgar. Gimana caranya buat sesuatu di malam hari? Gimana orang bisa nonton siaran nggak tentu tergantung sinetron Cinta Fitri. Cinta Fitrinya habisnya berapa, iklannya bejibun masuk, gue kegeser sabar Siapa dan Cinta? tawakal. Jadi nungguin ya? Ya nungguin Cinta Fitri itu yang segala-galanya kan. Ya udah setelah Cinta Fitri, setelah ini ya, kegeser jam 12 lewat 30, 12 lewat 50. Ya udah pasrah, gue taping aja. Iya. Jam 11 malam gue taping.
Ya udah, mata yang jam berapa terserah lu deh. Iya. Yang penting gue buat sesuatu. Jadi produser-produser daerah dan segala macam, ekonomi sosial politik budaya, Jeremy lu kasih 5 berita aja, dia ngoceh juga habis itu durasi katanya. Semua berita gue komentarin. Gak ada kerjaan kan. Dan gue dari opening sampai closing tuh bahasa gue semua. Suka-suka gue lah. Dan itu menjadi sebuah sensasi. Ada news yang biasanya serius dibawakan dengan cara, dan itu menjadi tren gitu, orang-orang niru. Dan Jeremy, news anchor itu biasanya tidak terlalu dianggap ya, terus terang di kalangan selebriti. Oh iya. Tapi Jeremy Teti itu cross the border. Oh gitu ya. Iya, cross the border. Ya, yang lucu itu dia perjuangan luar biasa. Ya kalau Panasonic Award saya kan langganan menang, kalau itu dia langganan kalah, nominasi tapi. Nominasi. Saingan lu gila kan? Iya bangga lah jadi Arif nominasi. Suditomo. Iya, karena Arif udah pindah di TV lain. Michael Chandra. Siapa lagi Putra Nababan. Putra Nababan. Cakep-cakep semua deh. Cakep-cakep dan bautnya ini bautnya kencang semua. Iya sih kadang-kadang. Iya kalau dekat juga ketahuan. Enggak deh. Yang lucu, saya nggak tahu. Nanti saya tanya, kenapa akhirnya tahun 2013 memutuskan pensiun, betul ya? Ya, kenapa? Karena terlalu tarikan dunia entertainment lebih kuat, atau Jeremy sudah melihat tanda-tanda? Aku sudah membaca tanda-tanda itu, dan mentor saya almarhum Didi Petet. Ingat, manfaatkan momen dalam hidup Anda, dalam karir Anda. Momen itu datang cuma satu kali. Jeremy Teti adalah role model. Jadi Anda harus bisa melakukan sesuatu loncatan-loncatan yang berarti dalam karir Anda. Gue jadiin contoh. Kalau ada kelas acting dan segala macam gitu. Aduh gimana ya, kerja gaji gue udah sampai tahun keberapa tuh? Ketaker. Gue udah kerja sampai 17 tahun, 18 tahun, gaji gue masih 10 juta atau 11 juta. Kan setiap tahun naiknya 3%, Pak. Tapi side jobnya kan banyak. Emang MC. Boleh, zaman dulu kan nggak bisa. Boleh lah, di luar jam kantor. Ya kadang-kadang aja. Sabtu Minggu ya kan. Terus? Ya udahlah, pergi tanya, Pak, aku kerjanya 5 pekerjaan, ikut audisi rekrutmen dari Sabang sampai Merauke, ada 1000 anak, gua audisi tiap tahun, dari Medan sampai di Manado sampai Bali dan bla bla bla. Terus jadi koordinator presenter, koordinator urusin wardrobe, ngurusin makeup artist, ngurusin presenter, ngurusin reporter, ngurusin anak-anak baru yang dititip ntar dibentuk jadi reporter. Si Vana Leticia, si Sapa anaknya Pak Deddy Miswar, si Senandung Nacita. Senandung Nacita, tapi keren akhirnya. Gaji 10 juta. 11. Itu udah tahun keberapa, 18 tahun. Tapi cukup kan lajang. Anak baru, gajinya sudah mendekati aku, Pak. Apa nggak sakit, Pak? Anda yang didik dia dari nol, dari minus sampai jadi, lah ini kayak kerja kayak gini, kayaknya gila lama-lama ya. Sementara gue nggak pernah dapat fasilitas, orang lain dapat, anak reporter, kok bisa dapat fasilitas mobil, kok gue nggak pernah dapat. Lu nggak pernah minta kali? Aduh, Pak, gue bukan tipe orang. Iya. Gue bukan tipe tangan orang di bawah gini. Salah lu gitu. Ya, mungkin itu salah aku. Iya. Tapi aku bukan pengemis, peminta-minta. Nggak ada yang nuduh. Ya tapi kan orang minta-minta berarti kan pengemis, peminta-minta. Jadi aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Ya udah kalau memang rezeki gue ya itu gue terima. Itu sikap. Sikap, prinsip hidup saya. Akhirnya memutuskan keluar. Iya, dapat 4 program. Dapat program di luar. Iya, nyanyi lagi. Segala macam dah. Udah lumayan dapat. Main film, main sinetron. Sinetron apa aja hajar. Mau komedian apapun kita membat semuanya. Dan begitu pensiun, Panasonic menang. Mungkin orang kasihan kali lu ya. Bisa jadi. 5 kali berturut-turut nominasi. 5 kali nominasi, sampai diundang aku jadi malu mau Panasonic. Mbak, aku nggak usah datang, malu gue duduk di situ, gue udah jadi bully-bulian orang. Nominasi melulu, lu nominasi melulu. Mbak, aku nggak ikut ya Mbak, mohon maaf lahir batin. Gue bilang aja gue lagi ada di luar kota, padahal gue ada, gue nonton di rumah. Mohon maaf ya. Tapi waktu menang datang kan? Oh, ada. Kan udah resign waktu itu, gue udah sama Uya Kuya di program di MNC gitu loh. Ya udahlah. Ya. Sekarang apa kerjaan? Sekarang kerjanya menikmati hidup. Ya. Kerja ngurus, ada usaha kecil-kecilan adalah, terus ya kerja yang WFH juga lah gitu. Work from hotel gitu. Hotel. Atau from home-nya home orang gitu enggak ya?
from home, rumah tetangga. Karena tetangga. Ya gitu lah. Nikmatin aja gue. Aku bukan mengejar-ngejar aduh impian-impian apa enggak. Tuhan sudah memberikan aku cukup kok. Nggak nyesal meninggalkan dunia Nyesal. presenter. Nyesal. Setelah itu, Tuhan ya ini kayaknya dunia gue sebenarnya di situ ya. Bapakku bangga, sebangga-bangganya Iya, sama iya, aku. betul, betul. Ya ada Tetinya itu kan marga kan, Iya, iya. farm itu. Ih, lu siaran, ada Jeremy Teti, orang satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi semua, pada tahu semua gitu loh. Anaknya siapa? Anaknya Benedictus Yosef Teti. Kebanggaan. Bangganya minta ampun. Terus aku resign, aku nggak mau ngomong. Berapa bulan, 3 bulan. Kok kamu nggak pernah kelihatan lagi siaran-siaran malam hari? Enggak, Kata Bapak? Enggak, aku udah ini urus di belakang layar aja gitu. Kok sekarang lu main apa tuh? Ada komedi-komedi, ntar di ini sama Sule, sama Andre, awal ini. Aduh mati Bapak tuh nonton ini. Ya udah. Iya dong, anak kebanggaan ya. Enggak juga sih. Ya. Iyalah pasti. Kadang-kadang orang tua kita nggak ngomong di depan kita, tapi dia sangat bangga lah. Betul sekali. Anak yang nasional ya. Ada orang lain Atambua yang jadi penyiar? Nggak ada rasanya. So far belum ada. Belum ya. ada. Ya, kalau dari Kupang mungkin Aryani Herawati itu dari Kupang. Itu juga terus kan dari TVRI Bandung Ya. baru pindah ke Liputan 6. Tapi namanya tidak sebesar Jeremy Teti. Jeremy Teti adalah sebuah magnet. Oh iya. Ya. Oke Jar, terima kasih sudah menjadi tamu belum, saya. ya Allah baru berapa jam? Belum 45 menit Ih, loh ini. belum lagi. Iya. Belum 1 Tuh, jam. 35 menit tuh panjang banget. Nanti ada segmen 2 lah. Oh, ada segmen Nanti 2. kita ada inilah episode 2 lah. Ikan gue belum naik meja kan, gue biasa Jangan, buka baju, naik meja, lempar penonton, matiin lampu, nyalain lampu dulu. Terus ada si Loli paling terus tahu ada kayak gue. pole gitu ya. Oh, Bisa muter-muter, melintir di situ. Zaman masih rata dulu, sekarang nggak ada. Jam 10 malam udah tidur. Jar, ada yang ingin disampaikan Jar mungkin untuk orang-orang yang mungkin melihat perjalanan seorang pemuda, anak muda dari Atambua mencapai sukses dan menjadi seperti sekarang ini. Ya, mungkin bagi milenial sekarang, Anda jangan melihat seseorang ketika dia berhasil. Anda harus belajar melihat, meneropong, memandang, melihat sejarah orang itu, bagaimana prosesnya sampai kepada titik itu. Ya, kalau anak sekarang kan banyak instan, agak ribet, ngapain audisi sana sini, ngapain tes sana sini. Anda punya cerita di mana ada pernah mengalami kegagalan, gagal dan bisa bercerita tentang sebuah keberhasilan. Ya. Saya pun seperti Jeremy Teti, nggak gampang menjadi seperti saya, karena juga penuh dengan perjuangan. Ya, semua harus melalui proses, setuju Jeremy ya? Betul. Proses, jangan instan. Ya, Boleh jadi instan, habis itu dipertahankan dan jangan pernah berhenti belajar, itu yang penting. Betul. Thank you Jeremy, ya Terima sahabat kasih, saya Bang yang Helmi. saya tahu betul dari, makanya saya kalau ketemu dia, saya ngomong sembarangan, istri kamu kok ngomong gitu, itu temanku. Kita kan angkatan 90-an. Saya panggil Jeremy Teti itu sehari-hari bukan nama itu sebenarnya. Tapi nggak boleh lah, daripada tit gitu ya. Bu, dan banyak edit gitu loh. Iya, banyak edit. Capek editornya Capek ya. editornya. Semoga kita bisa belajar dari inspirasi seorang Jeremy Teti. Jangan pernah berhenti bermimpi. Tetapi jangan mimpi doang ya. Mimpi harus dikejar. Itu kata Jeremy Teti. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat yang lainnya. Bye-bye.